Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم لقائه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وملائكة المقربين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أما بعد. Baik Bapak Ibu saudaraku semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah di siang hari ini Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Kita bermohon dan bermunajat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Semoga setiap langkahnya kita menuju tempat ini Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan langkah kaki kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah yang muji besar ini. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita peruntukkan buat para istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan kita umatnya yang insyaallah senantiasa istiqamah dalam dakwahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, nabda liqa'ana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan dibuka di surat Al-Baqarah ayat 183. 183. Hari ini kita membahas terkait dengan Syahrul Ramadan. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang mempunyai metode Wahidatul Matalib. Ada yang sudah puasa? Jangan ngomong puasa di sini. Kan Nabi mengatakan as-siyamu li. Puasa itu hanya untukku kata Allah. Jangan ngomong di sini ya. Karena puasa itu hanya untuk Allah, bukan untuk diumumkan. Ya, bagi yang puasa hari ini berarti memakai metode Wahidatul Matalib. Apa Wahidatul Matalib? Dan ini pun diambil oleh teman-teman kita dari PP Muhammadiyah kan gitu ya. Kalau dulu PP Muhammadiyah ini masih lokal di Indonesia, sekarang sudah global. Jadi kalau sudah ada satu titik orang itu melihat hilal gitu ya, maka di seluruh dunia wajib untuk berpuasa. Dan ini juga sama, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi kita itu berpuasa itu karena melihat apa salah satunya? Melihat hilal. Kalau kemarin diperkirakan hanya di Alaska, ternyata di Arab Saudi pun juga terlihat. Coba di Arab Saudi itu seperti di Cakung itu. Wilayahnya namanya Tumen. Kalau di Cakung ada namanya siapa itu? Ustadz Labib kalau tidak salah. Di seluruh Indonesia tidak terlihat, tapi ternyata di Cakung biasanya terlihat. Tapi tahun ini nggak terlihat juga soalnya. Luar biasa ya. Nah di Arab Saudi itu kalau kita menyebut Cakung di negara kita, kalau di Arab Saudi namanya Tumen. Jadi kalau di wilayah-wilayah lain tidak terlihat hilal, di Tumen pasti terlihat. Pasti terlihat. Gitu. Ya, itu kalau bisa saya perumpamakan itu Tumen itu seperti Cakungnya Indonesia, di mana seluruh titik tidak terlihat, ternyata di Tumen terlihat. Dan kemarin di Arab Saudi itu kan terlihat. Makanya Arab Saudi hari ini sudah berpuasa. Ya ala kulli hal yang sudah berpuasa, ya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya selamat beribadah puasa insyaallah. Baik, silakan dilihat di
ayat 183 di surah Al-Baqarah. Kita baca dulu, baru kemudian nanti kita syarah insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, dari awal ayat 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Ini ayat ini diturunkan oleh Allah di tahun berapa? Tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah itu kapan? 2 tahun pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Jadi setelah 13 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Makkah, 2 tahun berikutnya itu, yaitu di 15 tahun pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibitsah menjadi Nabi dan Rasul, maka baru turunlah ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Artinya memang yang dipanggil oleh Allah itu bukan hanya manusia secara umum. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dakwah berapa tahun berarti? 15 tahun. 13 tahun di kota Makkah, kemudian 2 tahun di kota Madinah. Artinya bagi Allah ini 15 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada manusia secara umum itu, asumsinya adalah mereka sudah siap. Siap untuk apa? Siap untuk mengemban siam. Tuh, ibarat ini 15 tahun itu dibina gitu, baru kemudian turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Maka memberikan isyarat kepada kita bahwasanya as-siyam pada bulan Ramadan itu bukan amalan yang biasa saja. Siyam pada bulan Ramadan itu bukan amalan yang ringan. Amalan ini sebenarnya memang berat. Karena memang Allah tahu bahwasanya amalan ini berat, maka yang dipanggil oleh Allah bukan manusia secara umum.
Padahal ketika Allah menyuruh kepada manusia untuk beribadah dengan ibadah apapun itu, maka yang dipanggil siapa? Manusia. Ya ayyuhan nas. Tapi tidak dengan siam. Maka siam itu yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu. Sudah panggilannya adalah panggilan khusus, dan yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang khusus. Apa panggilan khusus itu? Allah mulai dengan ya, yang di situ adalah ya'un lin nida. Allah panggil dan nidaun khos. Allah panggil dengan panggilan khusus. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan lagi ya ayyuhan nas. Makanya ini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan idza qala Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu irfa' sam'ak fa innahu khairun ya'muru bih aw syarrun yanha 'an. Kalau Allah itu sudah memulai ayatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan irfa' sam'ak, dengarkan dengan baik-baik, dengarkan dengan seksama, fa innahu khairun ya'muru bih. Karena setelah ayat itu Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada hambanya itu untuk melakukan amalan tersebut, au syarrun yanha'an, atau ada suatu larangan Allah yang kita diminta untuk menjauh sejauh-jauhnya. Makanya setelah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka perintahnya apa? Kutiba alaikumusiyam. Dan uniknya adalah Allah tidak memakai kata ba. Allah itu tidak mewajibkan, tapi apa? Kutiba, yang diartikan diwajib. Dalam gramatikal bahasa Arab itu, kalau ada fi'il madhi majhul, ada past tense yang dia itu kondisinya pasif, maka menunjukkan kepada makna yang sangat kuat sekali. Maka di sini Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikumusiyam. Tapi yang diperintahkan Allah kutiba alaikumusiyam. Jadi kalau ada fi'il madhi majhul itu menunjukkan kepada makna yang sangat kuat sekali. Seperti halnya ketika Nabi SAW mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, apa kata Nabi? Ghufira. Dan Nabi tidak memakai kata ghafarallah. Allah tidak mengampunkan. Maksudnya tidak memakai istilah Allah mengampunkan. Tapi istilahnya apa? Ghufira. Kalau bertemu fi'il madhi majhul adalah menunjukkan kepada makna yang sangat kuat sekali. Barang siapa yang mereka berpuasa iman dan wahtisaban, karena faktor apa? Iman dan mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmatnya Allah, ghufira. Ghufira itu artinya apa kalau dalam bahasa Indonesia? Diampunkan. Menunjukkan kepada makna yang sangat kuat sekali. Bahwasanya benar-benar Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampunkan dosa-dosa kita. Ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa kita yang telah lalu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ya ayyuhalladzina amanu, maka perintahnya adalah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Bukan Allah mewajibkan, tapi memang diwajibkan kepada kita semuanya untuk berpuasa. Dan Allah tidak memakai as-shaum. As-shaum artinya apa? As-shaum puasa. Siam puasa. Terus bedanya apa ini? Apa bedanya saum sama siam? Kalau saum itu menahan secara umum. Jadi kalau bapak sedang ngambek sama istrinya itu diem-dieman, itu namanya apa? Saum. Saum itu artinya adalah menahan secara umum. Seperti ibunda kita yaitu Ibunda Maryam, ketika diperintahkan oleh Allah untuk diam. Ketika dituduh apa itu? Berzina. Dan punya anak tapi nggak punya suami, kan dituduh berzina itu. Maka kata Allah, inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallima al-yawma insiya. Maka diperintahkan untuk apa sih? Diperintahkan untuk saum. Saum maksudnya di situ apa sih? Untuk diam. Jadi kalau bapak diam sama istri artinya apa itu? Sedang saum. Ayah sedang ngapain sih? Ayah sedang ngapain? Ayah sedang ngapain sih? Sedang saum. Saum artinya apa? Diam. Nah, itu baru ngomong. Artinya saum secara umum. Kalau saum itu artinya adalah menahan secara umum.
Tapi kalau as-siyam itu artinya adalah mempunyai waktu khusus, mempunyai aturan khusus, mempunyai ketentuan yang khusus. Makanya ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, maka tidak memakai istilah as-shaum, tapi memakai kosakata as-siyam. Dan inilah kemudian ketika perintah puasa ini diperintahkan kepada Nabi, maka pertama kali Nabi SAW ketika sudah turun ayat tentang puasa, Nabi mengatakan as-siyamu junnah. Nabi tidak memakai kosakata as-shaumu junnah, tapi as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai itu terlihat atau tidak, Pak? Tidak terlihat. Jadi uniknya dalam bahasa Arab itu, kalau ada suatu kata yang dia diawali dengan jim dan kemudian diikuti dengan huruf nun, maka menunjukkan kepada sesuatu yang tidak terlihat, menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Contohnya apa? Kalau ada kosakata jim setelahnya nun, janin. Janin itu terlihat atau tidak? Tidak terlihat. Kenapa? Posisi masih ada di rahim. Janin disebut janin karena faktor apa? Tersembunyi, tidak terlihat. Kemudian apa lagi? Junnatun. Apa junnatun tadi? Setelahnya jim, setelahnya ada nun. Apa junnah? Perisai. Nabi mengatakan asyamu junnah, puasa itu perisai. Terlihat tak perisainya? Tidak. Nah, coba saja maksudnya gimana sih? Contohnya semarah apapun orang itu, kalau orang punya emosional yang tinggi gitu ya, langsung tugasnya marah terus. Coba kalau dia puasa, kalau dia puasa. Sekarang itu iftar jam berapa ya? Jam 6 lebih 20 kan? Ya. Jam 6 ada yang ngajak tengker gitu. Jam 6 ada yang ngajak tengker gitu. Orang ini ngajak tengker, ngajak marah. Apa yang dikatakan pas sedang puasa coba? Padahal dia semuanya marah-marah. Istri ngomong apa coba? Loh, biasanya ngomel-ngomel, ini nggak ngomel-ngomel kan gitu ya. Apa kata suaminya? Lagi puasa, iya. Entar dulu, 10-20 menit lagi. Loh, seemosionalnya orang, semarah-marahnya orang itu kalau sedang puasa, dia punya junnah, dia punya perisai. Bahwa dia mau ngomel-ngomel apapun itu kalau sudah puasa, apa katanya? Ini lagi puasa, entar 20 menit lagi, kalau pengen makan setelah itu kan gitu ya. Artinya, puasa itu adalah saya mau junnah. Junnah itu perisai. Perisai itu apa? Terlihat atau tidak? Tidak. Contoh lagi apa? Jim setelahnya nun. Jannah. Jannah terlihat atau tidak? Tidak terlihat. Hari ini kita tidak terlihat. Tidak terlihat. Maka Nabi mengatakan mala ainun ra'at. Jadi kalau kita sedang membayangkan bagaimana kenikmatan surga itu nggak bisa terbayangkan. Tidak bisa terbayangkan dengan otak kita, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh pendengaran kita. Kenapa? Karena memang tidak terlihat kenikmatan itu. Makanya surga itu hari ini kita tidak bisa melihat. Contohnya apa lagi? Jim setelahnya nun. Jinnah. Apa jinnah? Jin. Terlihat nggak jin? Enggak. Fitrahnya jin itu tidak terlihat. Makanya sampai ada jin yang melakukan penampakan, berarti dia sudah keluar dari fitrahnya. Dan lebih anehnya lagi ketika ada orang mencari penampakan jin, nah itu lebih aneh lagi sebenarnya. Pokoknya kalau segala sesuatu dalam bahasa Arab itu suatu kata yang diawali dengan jim setelahnya ada nun, maka menunjukkan kepada sesuatu yang tidak nampak, tidak terlihat, menunjukkan kepada sesuatu yang tersembunyi. Sama halnya ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, maka sabda Nabi SAW yang pertama adalah as-siyamu junnah, yaitu puasa itu apa? Adalah perisai. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ayat ini turun gara-gara apa sih? Ini kaum Yahudi di Madinah ini memberikan berita-berita hoax gitu. Bahwasanya yang dilakukan oleh kaum muslimin ini adalah syariat yang diwajibkan kepada kaum-kaum sebelumnya, kepada agama-agama yang lain. Maka karena berita ini muncul oleh orang-orang Yahudi di kota Madinah, maka Allah turunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Sebagai perintah keistimewaan bagi orang-orang beriman adalah
oh ternyata orang yang beriman itu mempunyai syariat yang luar biasa, yaitu adalah puasa Ramadan. Yang harapan akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Yang harapan akhirnya ketika kita keluar dari bulan Ramadan adalah menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang bertakwa mudah atau susah? Susahnya luar biasa, Pak. Saking susahnya itu yang dipanggil oleh Allah, input untuk masuk pada bulan Ramadan adalah hanya orang-orang yang beriman saja yang dipanggil oleh Allah. Bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang muslim biasa yang mereka mengakui bahwasanya mereka masuk ke dalam Islam kemudian diperintahkan untuk berpuasa, tidak. Tapi khusus yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman kepada seluruh rukun-rukun iman. Karena yang diminta oleh Allah adalah outputnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan semua amalan-amalan kita ikhwatal iman rahimakumullah, outputnya adalah menjadi orang yang bertakwa. Ada amalan yang luar biasa namanya haji. Maka Allah perintahkan kepada kita yang haji-haji itu untuk berbekal, dan sebaik-baik bekal kata Allah adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadat taqwa. Jadi bekal orang haji yang paling penting adalah bekal ketakwaan. Bekal takwa itu perlu. Orang tidak bisa haji maka diperintahkan untuk udhiyah, diperintahkan untuk menyembelih. Maka Allah katakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang dilihat oleh Allah itu bukan bulu-bulunya, bukan daging-dagingnya, tapi apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Maka yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh amalan-amalan yang kita lakukan adalah outputnya menjadi orang yang bertakwa. Karena memang takwa itu berat buat kita, maka yang dipanggil oleh Allah di awal adalah ya ayyuhalladzina amanu. Iman kita yang dipanggil oleh Allah. Yang tidak beriman tidak akan melakukan puasa. Sulit sekali untuk melakukan puasa itu. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, ketika sudah datang Ramadan maka Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yang bulan Ramadan ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syahrul mubarak. Apa syahrul mubarak? Bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa al-barakah? Al-barakatuh hiya ziyadatul khair. Yaitu tambahan-tambahan kebaikan. Ramadan dulunya tidak mulia tapi menjadi mulia karena faktor Al-Quran. Maka kemuliaan itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka hari ini kita ikhwatul iman, kalau hari ini pun kita tidak mulia dengan diri kita itu, maka coba introspeksi diri. Ada sesuatu apakah dengan kita dengan Quran? Ada yang bermasalah apa dengan kita bacaan Quran kita? Ada masalah apa dengan hafalan kita? Ada masalah apa dengan pemahaman Al-Quran kita? Sehingga apa? Allah sampai hari ini tidak muliakan kita. Sekelas Ramadan saja yang kemudian bulan yang biasa-biasa saja itu bisa menjadi mulia karena faktor Al-Quran. Tandanya apa? Bulan Ramadan tidak masuk di antara bulan-bulan haram. Bulan haram apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Ada bulan Ramadan? Tidak ada. Tapi Ramadan bisa mulia. Makanya saya ambilkan dari perkataan Al-Imam Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi luar biasanya menganalogikan Ramadan itu seperti hanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu anaknya siapa? Nabi Yusuf anaknya siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub punya berapa anak? Nabi Yakub punya berapa anak? Kalau istri saya baru hamil 9 kali. Nabi Yakub anaknya berapa? 12. Sebagaimana Allah itu menjadikan satu tahun menjadi 12 bulan, seperti itulah Allah menjadikan anaknya Nabi Yakub alaihissalam ada 12. Sebagaimana Allah itu memuliakan Nabi Yusuf di antara 11 anak Nabi Yakub lainnya, seperti itulah Allah mengistimewakan Ramadan di antara 11 bulan yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengampunkan 11 anak Nabi Yakub gara-gara Nabi Yusuf alaihissalam, sampai Allah mengatakan qala la tasriba 'alaikumul yaum
yaghfirullahu lahu. 11 anaknya Nabi Yakub alaihissalam itu diampunkan dosa-dosanya gara-gara siapa sih? Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini menjadi istimewa yang bisa mengampunkan 11 bulan yang lain. Luar biasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang dia shaum, barang dia qiyam pada bulan Ramadan dengan syaratnya iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka harapan kita semuanya ikhwah, akhir Ramadan status kita menjadi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga tidak masuk dari apa yang dikatakan oleh Nabi, rubba sha'imin laisa min siyamihi ilal ju' wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi ila ta'. Betul banyak yang orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ternyata tidak dihitung sebagai pahala puasa, melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi ila ta'. Betapa banyaknya orang-orang yang qiyam pada bulan Ramadan, tarawih pada bulan Ramadan, qiyam pada bulan Ramadan, tidak dihitung sebagai ganjaran qiyam, melainkan hanya at-ta'ab saja. Apa at-ta'ab? Hanya lelah saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sudah jam 1. Ada yang mau didiskusikan? Ayat tafadhol masykurah. Ustaz, jika seseorang sudah berpuasa penuh selama Ramadan, tapi ketika Ramadan dia tidak ada perubahan lisan, akhlak sama sholatnya, itu apakah bisa dikatakan orang itu gagal dan tidak akan mendapatkan pahala, hanya mendapatkan haus dan dahaganya dari Ustaz bilang, itu gimana? Itu nanti masuk di dalam hadis Nabi. Hadis Nabi yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad ja'akum syahrul ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tumallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan pada bulan Ramadan, maka Allah haramkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di luar bulan Ramadan. Ini maksudnya apa ini? Ini para ulama kemudian mensyarah hadis ini. Dalam syarahnya para ulama itu memberikan judul indikator keberhasilan di madrasah Ramadan. Salah satu indikatornya apa? Ketika Nabi mengatakan man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan pada bulan Ramadan, maka diharamkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di luar bulan Ramadan. Maksudnya apa? Kalau seseorang pada bulan Ramadan itu tidak bisa khatam pada bulan Ramadan, maka sangat sulit sekali dia khatam di luar bulan Ramadan. Siapa yang susah untuk sedekah pada bulan Ramadan, maka sangat sulit sekali dia untuk sedekah di luar bulan Ramadan. Siapa yang sulit untuk melakukan sunnah-sunnah seperti sunnah, sholat sunnah pada bulan Ramadan, maka sangat sulit sekali untuk melakukan sholat sunnah di luar bulan Ramadan. Kalau orang sampai sulit untuk menjadi orang baik pada bulan Ramadan, sulit untuk menjadi orang baik di luar bulan Ramadan. Kenapa? Tadi Nabi mengatakan tuftahu fihi abwabul jannah, di mana ada suatu bulan Allah buka seluruh pintu-pintu surga. Di mana ada suatu bulan Allah Ta'ala tutup seluruh pintu-pintu neraka. Di mana ada suatu bulan yang Allah Ta'ala itu belenggu seluruh setan-setannya. Ada orang yang susah untuk menjadi orang baik, maka dibutuh bulan apalagi dia menjadi orang baik. Makanya Ramadan menjadi barometer keberhasilan. Berhasil pada bulan Ramadan cukup mudah untuk berhasil di luar bulan Ramadan. Tapi kalau susah menjadi orang baik pada bulan Ramadan, maka sangat sulit sekali untuk menjadi orang baik di luar bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Ustaz, mau nanya nih. Seandainya kita dalam perjalanan di bulan Ramadan, pulang kampung lah gitu misalkan. Nah, di tengah perjalanan itu kita buka puasa, gimana? Itu bisa ditambal atau gimana gitu? Sesudah Ramadannya. Berlaku ketika sudah safar. Berlaku ketika sudah safar. Contoh gini, orang malam-malam sudah punya niat besok mau safar. Terus kemudian besoknya kira-kira sahur nggak? Harus sahur.
Karena baru niat untuk safar. Kalau baru niat untuk safar kan bisa jadi nggak jadi safar loh. Itu pesawatnya nggak jadi dulu sampai kemana pesawat berapa jam itu ya? Sampai 5 jam itu. Sampai kemudian jamaah umroh ada yang mati itu sampai berapa hari dia. Nah ini kan nggak jadi safar kan? Gitu ya. Artinya kalau baru niat safar dia belum safar maka tidak boleh untuk membatalkan puasa. Tidak boleh membatalkan puasa karena baru niat untuk safar. Berlaku ketika dia sudah safar. Gitu. Ketika sudah safar maka dihitung sebenarnya safar ini gimana nih? Kan para ulama berbeda memahami terkait dengan definisi safar. Juga hari ini kan kita menjadi berbeda. Kenapa? Sebagian di antara kita sudah berpuasa, sebagian tidak berpuasa. Kenapa? Beda memahami istilah hilal. Hilal ini gimana sih? Hilal itu diru'yah, maksudnya dilihat secara mata telanjang, atau sebenarnya dihitung pun sudah terlihat kok sebenarnya, kan gitu ya. Nah, safar ini gimana? Sebagian ulama mengatakan, oh safar ini urufnya di kampung tersebut. Kalau bapak pergi dari Jakarta, kemudian ke rumah saya di Cibubur, ini sampai 8 jam, kan pernah terjadi kan ya? Macetnya luar biasa itu. Kira-kira safar bukan? Bukan, tapi 8 jam loh. Itu bukan safar gitu. Tapi kalau urufnya bapak pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain, oh dia itu pulang kampung, oh berarti itu safar. Ada sebagian ulama memahami safar itu dilihat dari apa? Jaraknya. Ada yang mengatakan 80 km, ada yang mengatakan 85 km, ada yang mengatakan 86 km gitu ya. Jadi kalau sudah melebihi itu maka dia dikatakan sebagai musafir. Maka berlakulah al-murakhas bid-darurah. Jadi mendapatkan apa? Rukhsah. Rukhsah itu boleh diambil nggak? Boleh. Nggak diambil juga boleh. Jadi ketika kondisi kita sebagai seorang musafir, kalau ingin mengambil rukhsahnya dengan tidak berpuasa, maka nanti diwajibkan untuk wudu. Seperti hanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Tapi kalau Bapak tidak mengambil rukhsahnya agar tetap untuk berpuasa, ya tidak masalah. Kenapa? Belum tentu kita ketemu dengan bulan Ramadan kembali. Silakan. Tinggal diambil saja mau mengambil rukhsah atau tidak mengambil rukhsah. Wallahu a'lam. Bisa dipahami? Ya, ada lagi? Sudah? Terima kasih wa jazakumullahu khairan. Ini mohon maaf ya, kajian kita sangat singkat sekali. Iya. Kita adzan aja jam 12 lebih 10. Mulai kajian aja jam 12 lebih 35 gitu ya. Jadi kajian kita sangat singkat sekali. Jadi kalau sangat singkat seperti ini saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk menikmati madrasah Ramadan insyaallah. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
رمضان صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين.